wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih seluruhnya untuk peserta Bincang-Bincang HI dan pembicara kita yang sudah bergabung bersama kami untuk menyimak sharing dan berdiskusi mengenai perjalanan karir sebagai diplomat perempuan dari Mbak Nara Masista Rahmatia yang pastinya akan menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk adik-adik kita yang memiliki impian berkarir sebagai diplomat ke depannya. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita semua Mbak Nara Masista Rahmatia. Selamat pagi Mbak Nara. Selamat pagi Bu dosen. Selamat datang Mbak Apa Nara. kabar? Alhamdulillah. Mbak Nara gimana kabarnya Mbak Nara? Ya, alhamdulillah baik juga di sini. Mulai Alhamdulillah. dingin di sini. Oh, masuk musim apa di sana Mbak Nara? Musim gugur ya, ini Musim sudah gugur. Oktober ya, daun-daunnya sudah mulai berubah warna. Udah cantik ya Mbak? Mulai Iya. akan cantik nanti musim gugur. Baik, ini sebuah kehormatan bagi kami ya Mbak Nara. Mbak Nara bersedia untuk berbagi bersama teman-teman di sini. Mbak Nara sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kami di sini. Baik, mungkin sebelum memulai sesi sharing, ya izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari narasumber kita siang hari ini. Ya, Nara Masista Rahmatia, MLID. Jadi beliau adalah diplomat yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan gelar diplomatik sekretaris pertama. Beliau bergabung dengan Kemenlu pada tahun 2008. Karir selama di Kemenlu pernah menangani isu terkait kerjasama intrakawasan di Asia Pasifik dan Afrika seperti the New Asian African Strategic Partnership dan di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, termasuk dengan bergabung dalam Komite Penyelenggara Nasional APEC Indonesia pada tahun 2013. Penugasan pertama di luar negeri adalah sebagai sekretaris ketiga, yakni tahun 2014 sampai 2016, dan sekretaris kedua pada tahun 2016 sampai 2017 di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, menangani isu-isu terkait ekonomi dan pembangunan dalam Komite 2 Sidang Majelis Umum PBB dan ECOSOC, Economic and Social Council, termasuk terkait agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, UN Habitat, the World Summit on the Information Society, serta kelompok 77 dan China. Pada tahun 2017 sampai 2020, beliau menjadi kepala subbagian program dengan organisasi regional di Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemenlu. Sejak tahun 2020, beliau menjadi sekretaris pertama di Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lain di Jenewa, khususnya menangani Beliau juga merupakan penerima beasiswa The British Open Societies Institute, Foreign and Commonwealth Office, Chevening tahun 2009-2010, dan mendapat gelar master dalam Peace and Conflict Studies dari The School of International Relations, University of St. Andrews di United Kingdom. Ini satu kampus dengan Pangeran William dan Kate Middleton ya, Mbak Nara ya. Iya, jadi Iya, betul. keren nih Mbak Nara. Oke, kemudian beliau juga memegang gelar sarjana ilmu sosial dan dalam hubungan internasional dari Universitas Indonesia, serta diploma dalam ilmu komunikasi penyiaran juga dari Universitas Indonesia. Nah, pada waktu senggangnya, beliau memiliki minat untuk menelusuri seni dan budaya tradisional Indonesia, serta menjelajahi tempat-tempat baru dan mempelajari berbagai budaya dunia. Wah, luar biasa ini perjalanan karir dan prestasi dari Mbak Nara. Jadi sangat rugi kalau kita nggak hadir di sini ya. Baiklah, karena waktu yang tidak banyak, ya sangat singkat sekali, kita beranjak ke acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan dari Mbak Nara Masista Rahmatia selama kurang lebih 20 menit ya Mbak Nara ya. Baik, kepada Mbak Nara kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah memperkenalkan saya ke teman-teman semuanya. Jadi
memang waktu bicara presentasinya 20 menit ya, tapi mungkin nanti saya lebih senang tanya jawab sebetulnya. Ini sudah saya siapkan presentasi dan kelihatannya banyak ya 23 halaman, tapi nanti mungkin nggak semuanya akan dikupas terlalu dalam. Jadi kalau boleh saya mulai, jadi menjadi diplomat. Ada pesan kunci yang mau saya sampaikan dalam obrol-obrol kali ini. Yang pertama itu adalah temukan passion kamu. Apa sih yang membuat kamu merasa bersemangat dalam hidup, begitu ya istilahnya ya. Terus kalau misalnya hal itu tidak ada, sepertinya ada yang hilang gitu. Temukan passion. Kemudian fokus kepada tujuan. Setelah kamu tahu passion kamu apa, lihatlah mau capai apa dari passion itu, begitu. Fokus saja kepada tujuan. Ketika usaha sekali belum berhasil, coba lagi. Terus juga terus belajar. Jadi manusia harus selalu berkembang. Kemudian perluas pergaulan. Pergaulan itu selain juga bisa membantu mendapatkan kesempatan, juga jadi bagian dari belajar itu sendiri. Yang kelima, nikmati proses. Semua itu ada waktunya ya, ada prosesnya, jadi dinikmati saja. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk memberi manfaat bagi sesama. Nanti mungkin di bagian akhir saya akan sedikit lebih gali lagi mengenai pesan-pesan kunci ini. Kemudian diplomat, apa sih diplomat? Nah, di sini kalau kita mau tahu diplomat itu apa, bisa lihat sebenarnya patokannya dari Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Di konvensi ini ditulis 5 fungsi diplomasi, yang berarti juga tugas-tugas umum, tugas-tugas utama diplomat ya. Yaitu pertama representing, yaitu mewakili negara atau entitas dia bekerja. Kemudian protecting, yaitu melindungi kepentingan negaranya dan juga keselamatan warga negaranya. Kemudian negotiating, yaitu melakukan negosiasi tawar-menawar dengan misalnya dari sesama diplomat dari negara lain. Kemudian yang keempat, ascertaining and then reporting. Jadi tugas diplomat itu juga adalah untuk mencari informasi, ya istilahnya apa ya, menginvestigasi begitu. Jadi mata-mata dari negara tempatnya, dari negara yang mengirim dia, di negara di mana dia ditempatkan. Dan kemudian melaporkan hasil-hasil pengawasan itu ke negara pengirimnya, ke pusat, ke ibu kota begitu ya. Dan yang terakhir adalah promoting, jadi mempromosikan kepentingan negara yang mengirimnya, mempromosikan misalnya budaya, ekonomi dari negaranya. Itu kira-kira fungsi diplomasi secara garis besar. Nah, kalau misalnya saya boleh berbagi perjalanan karir sebagai diplomat ya. Sebagai diplomat tentu saja pertama adalah setelah kita direkrut oleh Kementerian Luar Negeri, itu biasanya kita ikut pendidikan dulu untuk diplomat, namanya Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri. Saya sendiri kebetulan ikut Sekdilu Angkatan 33 tahun 2018 ya, itu sudah 2018. 2008 kesannya kayak masih kinyis-kinyis 2018. Saya tahun 2008 sudah masuk di Kemlu, dan di sini di Sekdilu ini teman-teman, kita adalah putra-putri Indonesia dari berbagai provinsi, berbagai pulau di Indonesia. Jadi memang di Kementerian Luar Negeri itu ada upaya untuk bisa merekrut pemerataan, kesetaraan, kesempatan untuk menjadi diplomat. Jadi misalnya teman-teman juga di Kalimantan dari Universitas Tanjung Pura tentu saja juga memiliki kesempatan yang setara dengan teman-teman dari provinsi lain atau dari pulau lain di Indonesia untuk ikut. Jadi dari angkatan saya juga ada teman dari Kalimantan atau dari Papua juga ada, dan ya memang dari Pulau Jawa juga cukup banyak ya. Jadi saya mengenal individu-individu yang beraneka ragam dari seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan saya belajar mengenai Indonesia itu sendiri.
Kita ikut pendidikan pada waktu itu sekitar 7 bulan, jadi lumayan lama karena kan selain juga dari seluruh Indonesia, rekrutmen diplomat itu juga dari berbagai bidang ilmu sosial khususnya. Jadi tidak hanya dari hubungan internasional, tapi juga dari ekonomi, politik, bahasa. Jadi disitulah kesempatan bagi rekan-rekan yang mungkin tidak terlalu mendalami ilmu hubungan internasional atau ilmu hukum, diberilah materi-materi. Oh, saya terputus ya dari tadi, atau ini baru saja? Baru saja, Bu. Aman. Oh, oke. Siap. Ya, jadi Sekdilu ini 7 bulan karena kita diberikan materi-materi substansi supaya istilahnya apa ya, kemampuan substansinya jadi bisa setara gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah Sekdilu itu saya mendapatkan penugasan menjadi anak magang istilahnya. Jadi waktu itu kita masih anak magang. Setelah selesai pendidikan Sekdilu, dapat gelar diplomatik attaché, kita pun ditugaskan untuk magang selama 3 bulan di perwakilan Indonesia di luar negeri. Saya waktu itu dapat kesempatan magang di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York tahun 2008-2009. Nah, pada masa ini Indonesia itu juga tengah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi kan sebelumnya kalau teman-teman ikuti tahun 2019 dan 2020 itu Indonesia jadi anggota Dewan Keamanan PBB ya. Nah, sebelumnya antara tahun 2008 dan 2009 Indonesia juga jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, sebagai anak magang, pengalaman yang tidak terlupakan saat itu adalah bisa masuk ke ruang pertemuan informal yang biasanya itu hanya bisa dimasuki oleh diplomat dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB dan juga tamu-tamu undangan. Jadi saya yang baru masuk ke dalam dunia diplomasi dapat kesempatan yang tidak setiap tahun juga Indonesia bisa peroleh begitu. Jadi itu pengalaman yang sungguh berkesan. Di sini saya berfoto bersama senior-senior yang saat itu posting di penempatan di PTRI New York. Kemudian setelah magang, saya mendapatkan pendidikan tambahan diplomasi di Klingendale. Ini bersama sebagian teman-teman saya dari Sekdilu 33, kita 4 bulan berada di Den Haag untuk mendapatkan pendidikan tambahan. Dan di sini juga kita sempat ke Brussel ya, ke markasnya Uni Eropa, melakukan kunjungan-kunjungan. Nah, nggak berhenti nih saya belajarnya. Jadi habis dari tadi pendidikan Klingendale, saya sebenarnya sempat pulang ke Indonesia dan kemudian sekolah gitu ya, 1 tahun pendidikan S2 di St. Andrews yang tadi oleh Bu Dewi sudah sempat disebut. Nah, pulang sekolah saya ke Indonesia menangani isu-isu Asia Pasifik dan kemudian saya ikut lagi nih pendidikan, kali ini presidential speech writing. Jadi selama 4 bulan kami belajar cara menulis pidato yang baik. Dan nggak tanggung-tanggung waktu itu kami mendapat pendidikan di Georgetown University, jadi salah satu universitas ya terkemuka di Washington DC, Amerika Serikat. Dan di sini peserta pendidikannya bukan hanya dari Kementerian Luar Negeri, bukan hanya diplomat, tapi juga ada beberapa pegawai negeri dari kementerian lain di Indonesia. Di sini kita berfoto dengan Bapak Dubes Dino Patijalal yang pada saat itu adalah Dubes RI untuk Amerika Serikat. Nah, akhirnya setelah selesai dari pelatihan itu saya masuk ini ke tim penyiapan penyelenggaraan APEC Indonesia tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu Indonesia menjadi ketua dan juga tuan rumah dari Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, saya masuk ke salah satu tim utama yang mempersiapkan penyelenggaraannya. Jadi ini kita yang pose-pose, ini pose di salah satu pertemuan. Jadi sepanjang tahun 2013 itu ada beberapa pertemuan dalam berbagai level begitu ya, dari level dirjen atau eselon 1, lalu level menteri luar negeri, ada level menteri perdagangan juga, lalu kemudian ditutup dengan level presiden.
Nah, ini yang foto santai-santai di pantai ini adalah ketika kita sudah melaksanakan semua meeting. Jadi sudah pecah telur ya, sudah selesai selama 2 tahun kita mempersiapkan, dan juga selama 1 tahun rangkaian pertemuan, akhirnya gong juga ditutup selesai. Presiden waktu itu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi ini pengalaman juga yang berkesan saya, karena kita jadi belajar bagaimana menyelenggarakan pertemuan-pertemuan internasional. Kemudian setelah dari jadi panitia APEC itu tadi, saya pun berangkat ke penempatan pertama. Jadi ya teman-teman diplomat itu biasanya setelah direkrut, lalu selama beberapa tahun dia akan ditempatkan dulu di Indonesia, begitu ya, di Kementerian Luar Negeri, di unit-unit yang ada di Kemenlu. Nah, kemudian setelah 3 atau 4 atau 5 tahun, nanti biasanya akan dapat penempatan pertama. Penempatan pertama saya itu sendiri kembali ke PT RI New York, jadi seperti tempat magang waktu itu. Dan di PT RI New York saya menangani isu sidang majelis umum untuk Komite 2, yaitu ekonomi dan pembangunan. Nah, di sini terus terang banyak sekali pengalaman yang saya dapat, baik dengan sesama negara ASEAN atau dengan negara-negara kelompok negara berkembang seperti G77. Ini yang foto-foto di atas ini dengan G77, lalu saya juga dapat kesempatan jadi negosiator yang mewakili kelompok G77, seperti yang di bawah ini yang ada meja, ini adalah kita selesai ketika kita berhasil menyepakati salah satu resolusi Komite 2, saya di situ jadi perwakilan negosiator kelompok negara berkembang. Kemudian juga ada sempat punya pengalaman jadi fasilitator negosiasi resolusi juga, jadi kalau fasilitator itu kita memimpin negosiasinya, jadi kita netral ya istilahnya, jadi lebih memfasilitasi kelompok-kelompok yang ada, baik itu apakah negara berkembang ataukah dari Eropa, Amerika, begitu ya. EU tuh biasanya juga punya kelompok negosiasinya sendiri. Nah, saya juga terlibat dalam beberapa negosiasi lain di luar Komite 2 PBB, tapi masih terkait seperti ini yang habitat ini, itu adalah ketika pemimpin dunia berhasil menyepakati dokumen New Urban Agenda, jadi mengenai tata kota ya, pengembangan tata kota yang berkelanjutan. Nah, saya di New York itu 3 tahun, menghabiskan masa 3 tahun, termasuk ketika Indonesia menjadi ketua Komite 2. Jadi Indonesia itu pernah menjadi ketua Komite 2, itu Bapak Dubes Diantrian Syahjani. Saya kebetulan diminta beliau untuk jadi istilahnya jadi sespri ya, maksudnya menangani semua pertemuan-pertemuan beliau dalam memimpin Komite 2. Dan salah satu pengalaman yang paling menarik buat saya adalah ketika pada saat itu ada sebuah resolusi. Resolusi ini sedang dinegosiasikan. Nah, ternyata kelompok negara berkembang tadi, teman-teman, kalau negara G77 itu tidak suka gitu. Ada beberapa negara di G77 ini yang ingin mengubah lagi gitu beberapa paragraf di resolusi ini. Sementara kan waktunya sudah mepet, ini deadline-nya sudah mepet, kita harus segera menyetujui resolusi ini. Akhirnya saya ditugaskan oleh Pak Dubes untuk bagaimana caranya buat supaya G77 tidak jadi mengajukan amandemen gitu, tidak jadi mengajukan revisi lagi untuk resolusi dan menyepakati resolusi itu. Akhirnya saya pun entah bagaimana caranya ya, pokoknya dengan segala kepercayaan diri dan pengetahuan saya mengenai negosiasi dokumen itu, dan sebagai ketua Komite 2 akhirnya saya bisa meyakinkan rekan-rekan dari G77 bahwa tidak, bukan begitu teman-teman. Kalau kita mengajukan lagi revisi di resolusi ini, oke, mungkin kita dapat poin yang sekarang kita mau, tapi nanti kita bisa kehilangan poin lain di dalam resolusi ini yang sebetulnya menguntungkan kita, dan negara lain sudah mau terima begitu. Nanti kebuka lagi nih paragraf-paragraf yang sebenarnya bagus buat kita, nanti dibahas lagi oleh pihak lawan. Jadi sudah sekarang kita terima dulu yang ini, kita juga banyak menangnya gitu ya istilahnya di draft resolusi ini. Jadi
baiknya kita sepakat, dan akhirnya mungkin karena Indonesia speak up gitu ya, Indonesia menyampaikan pandangan, mengambil posisi, akhirnya negara-negara lain yang sebenarnya mungkin juga tidak mau merevisi juga berani bicara, dan akhirnya membalikan situasi yang tadinya G77 sudah ingin mengajukan revisi terhadap resolusi, akhirnya tidak jadi. Itulah salah satu pengalaman berkesan saya selama penugasan. Kemudian pulang dari New York setelah 3 tahun saya bertugas di kantor sekretariat Ibu Menlu, atau kalau misalnya di Kemenlu itu disebutnya BDSP, Biro Dukungan Strategis Pimpinan. Ya tentu kalau bekerja di kantor Menlu tuh pengalaman berharganya tiap hari mungkin ya, karena kita seperti menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri setiap hari begitu, karena kan kita kita melayani langsung menterinya itu sendiri begitu. Nah, ini kalau foto yang di bawah itu adalah ketika open house hari Idul Fitri ya di rumah Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi teman-teman, kalau kita bekerja sebagai diplomat itu memang salah satu tuntutannya adalah untuk siap bekerja setiap saat 24 jam, 7 hari dalam seminggu, termasuk apalagi ketika bekerja di unit-unit yang menangani pimpinan, itu juga kita harus siap untuk bertugas di hari-hari libur misalnya. Nah, selama di unit di Indonesia itu saya juga ikut pendidikan lagi nih. Jadi ada level yang kedua. Setelah tadi Sekdilu, saya sekarang ikut Sesdilu, Sekolah Staf Dinas Luar Negeri. Jadi ini adalah untuk para diplomat level menengah. Pendidikannya selama sekitar 3 bulan ya. Nah, nanti setelah Sesdilu itu ada lagi yang pendidikan untuk diplomat senior, istilahnya Sesparlu, Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri. Nah, saya sendiri belum Sesparlu, jadi sekarang tahapan saya adalah mengikuti Sesdilu. Kemudian selain itu saya juga mengikuti pendidikan untuk menjadi juru bahasa atau interpreter. Jadi interpreter itu bahasa Indonesianya itu juru bahasa. Saya ikut pendidikan selama 3 bulan jadi juru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga menjadi juru bahasa untuk misalnya dulu itu di PBB yang bawah ini adalah ketika saya menjadi interpreter untuk Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala ya di sidang Majelis Umum PBB tahun 2019. Terus kemudian yang di atas saya menjadi juga juru bicara untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika bertemu dengan dubes Inggris di Indonesia. Jadi dari menjadi juru bahasa itu pengalamannya sungguh tidak terlupakan ya istilahnya ya. Kemudian selain jadi setelah itu saya pun penempatan kedua sekarang di Jenewa, perutusan tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya di Jenewa. Jadi memang kebetulan saya ditugaskan untuk memegang isu ketenagakerjaan. Di sini ada ILO, International Labour Organization, itu portfolio utama saya. Saya juga menangani isu terkait parlemen karena di Jenewa ini juga ada sekretariat IPU, Interparliamentary Union. Nah, di sini foto-foto ketika saya sedang mengadakan pertemuan informal ya dengan teman-teman ILO di Jenewa. Dan juga Indonesia ini adalah anggota dari governing body ILO. Jadi governing body itu adalah semacam badan eksekutif di ILO yang membuat keputusan-keputusan terhadap berbagai hal-hal gitu ya, berbagai program kerja ILO pada saat ini dan ke depan. Dan juga Indonesia aktif menjadi salah satu negara yang suka menawarkan menuliskan draft statement bersama negara-negara kawasan Asia Pasifik dan kemudian juga membacakannya seperti yang di bawah ini ketika salah satu sesi governing body ILO kita membuat statement untuk kelompok Asia Pasifik dan Afrika. Nah, kira-kira ini ya pengalaman saya sebagai diplomat. Oh, ini agak ketinggalan, ini tadi yang pelatihan juru bahasa tadi itu, waktu pelatihan. Nah, kemudian perempuan dalam diplomasi. Kenapa sih
kenapa ya? Kenapa apa nilai tambah perempuan gitu dalam dunia diplomasi? Kenapa harus banget gitu ya mendorong perempuan untuk masuk dalam dunia diplomasi? Nah, ini saya angkat saja beberapa hal yang mungkin juga jadi pembahasan saat ini ya. Jadi ada berbagai bidang yang sebenarnya sangat terpengaruh dengan hadirnya peran perempuan di dalamnya, seperti dalam isu perdamaian misalnya. Jadi ada data di UN Women, organisasi yang menangani isu-isu perempuan di PBB, bahwa ada peningkatan 20% kemungkinan perjanjian damai bertahan setidaknya 2 tahun, dan peningkatan 35% kemungkinan perjanjian damai bertahan hingga 15 tahun jika perempuan terlibat dalam perjanjian damai. Jadi teman-teman, adanya perjanjian damai itu kan tidak selalu menjadi jaminan ya bahwa akan ada perdamaian yang terus-menerus. Nah, ternyata kalau perempuan itu dilibatkan di dalam proses perjanjian damai itu sendiri, kemungkinan untuk perjanjian damai bertahan itu lebih besar begitu kan. Nah, kemudian dalam isu lain misalnya juga perlindungan WNI. Jadi tugas diplomat itu salah satunya juga kan memfasilitasi penanganan kasus-kasus yang menimpa WNI kita. Nah, ternyata berdasarkan pengalaman lapangan, empati dan kedekatan emosional begitu dengan WNI perempuan yang mengalami kasus di luar negeri itu tuh menjadi nilai penting begitu mengenai keberadaan diplomat perempuan di suatu negara. Misalnya kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita kita di Timur Tengah gitu, atau bahkan mohon maaf pemerkosaan begitu ya. Tentu saja ketika mungkin korban atau TKW ini buruh migran Indonesia yang perempuan ini mengalami perkosaan, akan lebih sulit bagi dia untuk bisa berkomunikasi dengan individu lain yang laki-laki misalnya, karena dia kan sebagai korban ya, ada trauma-trauma. Tapi akan lebih mudah bagi diplomat atau perwakilan untuk mendekati korban ini, buruh migran ini, jika yang mendekati adalah perempuan. Nah, disitulah kemudian juga peran diplomat perempuan bisa bermain. Lalu dalam isu perdagangan misalnya saat ini tuh terjadi peningkatan klausul-klausul mengenai isu perempuan dalam negosiasi perdagangan. Nah, ini kan hanya akan terjadi kalau ada peran dan kepemimpinan perempuan dalam proses-proses negosiasi perdagangan itu tadi. Dan kenapa juga sih harus memasukkan klausul mengenai perempuan dalam dalam negosiasi perdagangan? Karena teman-teman berdasarkan penelitian yang ada, seperti misalnya dari McKinsey ya, konsultan internasional McKinsey yang menyebutkan bahwa jika suatu negara memiliki keseimbangan dalam peran perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, maka ada kemungkinan negara tersebut bisa naik GDP-nya hingga 26%. Begitu. Jadi sudah ada berbagai penelitian yang bahwa jika perempuan dan laki-laki perannya setara dalam ekonomi, maka itu akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kemudian juga dalam isu lingkungan misalnya, perempuan dan laki-laki itu mengalami risiko dan beban yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim gitu. Nah, oleh karena itu sekali diperlukan keseimbangan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam negosiasi isu lingkungan. Nah, inilah kenapa kemudian sebetulnya penting bagi perempuan untuk juga terjun dalam dunia diplomasi. Nah, tapi teman-teman, kita jangan ngomongin soal pekerjaan ya. Sebagai diplomat sesungguhnya kita harus menjaga kehidupan sosial kita. Nah, saya sendiri juga bukan tipe yang hanya mengungkung diri gitu ya, bekerja seharian di kubikel kantor kita mungkin, tapi saya mencari berbagai kesempatan untuk keluar dan menikmati pergaulan dengan teman-teman. Ini ada foto-foto ketika saya sedang S2 begitu, saya teman-teman sekelas saya itu
hanya 2 yang Asia, saya dan salah satu teman saya yang orang yang diplomat juga dari Indonesia, yang lainnya adalah orang Eropa dan Amerika. Kami suka main bareng, itu olahraga bareng, lalu juga saya juga ikutan kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti saya ikut klub tari Bollywood begitu misalnya ya, klub tari Scotland karena kan waktu itu saya kuliahnya di Skotlandia. Lalu juga saya ikut event-event yang diadakan kampus, ballroom sebagainya. Jadi perluas pergaulan, kalau bisa jangan bertemannya dengan orang-orang Indonesia saja gitu. Penting sih memang punya circle orang Indonesia, tapi sebisa mungkin kita perluas pergaulan ke yang lain. Nah, begitu juga ketika penempatan di New York misalnya ketika ada konser musik, ini ada komposer terkenal namanya Josh Dudamel, dia pentas di hall UNGA Hall ya, di hallnya PBB, saya ikut nonton. Lalu ketika KJRI New York mengadakan festival budaya Indonesia, saya ikut menyumbangkan menari begitu. Jadi perkayalah pengalaman kita, perkayalah pergaulan kita. Dan ini di bawah adalah ketika kami teman-teman ASEAN, negara ASEAN yang ada di ILO, di Jenewa yang menangani isu ILO, kami kumpul-kumpul bersama. Gitu. Jadi penting sekali seorang diplomat yang punya tekanan pekerjaan yang besar dan juga waktu yang sangat terbatas gitu untuk melakukan hal-hal yang di luar pekerjaan, untuk tetap membagi waktu kehidupan sosialnya, dan ini juga akan bisa menjadi sistem dukung bagi kerja kita sendiri gitu. Karena dalam dunia diplomasi, negosiasi atau percakapan-percakapan politis itu tidak hanya terjadi di ruang pertemuan, tapi juga di ruang-ruang yang lebih pribadi begitu, di pertemuan-pertemuan yang one on one, kita sambil ngopi bareng, kita bahas mengenai dokumen begitu. Kemudian saya juga berusaha membangun komunitas, seperti tadi kan saya sempat sebut mengenai passion ya. Nah, saya sendiri memang punya passion terhadap isu perempuan. Oleh karena itu, kemudian saya juga bersama rekan saya, Cecil, kita membangun sebuah komunitas bersama OPSI. Jadi OPSI ini adalah wadah untuk saling berbagi pengalaman, saling mendengarkan aspirasi, dan saling menginspirasi untuk supaya perempuan-perempuan berani menentukan pilihan sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman mau follow, kita ada Instagram di OPSI, memang yang paling aktif sebetulnya Instagram, tapi memang terkadang di tengah kesibukan kita tidak selalu bisa mengupdate ya, sayangnya memang masih terbatas. Nah, kemudian kembali lagi ke pesan kunci itu tadi, temukan passion itu penting teman-teman. Mulai sekarang mungkin bisa kalau lagi iseng ada waktu ya, apa ya passion saya begitu kan. Passion saya, kemudian saya sudah menemukan misalnya isu perempuan. Nah, dari situ saya fokus kepada tujuan. Misalnya tujuan saya apa, sekarang saya diplomat, maka saya akan menggunakan privilege saya akan menggunakan jejaring saya untuk terus mendorong isu-isu perempuan, baik dalam misalnya negosiasi-negosiasi internasional, atau dalam kebijakan di Indonesia sendiri, atau mungkin dalam kebijakan di Kementerian Luar Negeri, seperti saya itu ikut kelompok kerja pengarus utamaan gender di Kementerian Luar Negeri, dan juga dalam kehidupan saya sehari-hari kepada teman-teman, kepada keluarga, saya sering sekali mengutarakan hal-hal terkait isu perempuan, dan juga termasuk melalui OPSI. Nah, terus belajar. Kalau tadi teman-teman lihat kan saya ikut pelatihan ini itu begitu ya, karena memang penting sekali sebagai diplomat untuk terus meningkatkan kemampuan, karena diplomasi itu dunia yang sangat dinamis, menjadi diplomat itu juga sangat dinamis, karena itu kita harus terus belajar. Perluas pergaulan, jangan lupa perluas pergaulan. Jadi diplomat itu harus tahu banyak orang, memang harus mau mengenal banyak orang. Meskipun kita introvert, misalnya kan nggak semua orang ekstrovert ya. Introvert juga bisa jadi diplomat, tapi harus berani untuk bergaul. Kemudian nikmati prosesnya. Terkadang kita sudah mengupayakan sesuatu, kurang berhasil, it's okay, kita coba lagi. Yang penting fokus kepada tujuan. Jangan fokus kepada kegagalan, begitu kan, sambil menikmati prosesnya. Dan yang terakhir, manfaat bagi sesama. Mungkin kalau bagi saya OPSI itu juga adalah upaya saya untuk memberikan ruang aman bagi sesama perempuan untuk berbagi pengalaman dan berbagi pandangan. Nah,
Itu dari saya, kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, saya ada waktu lumayan ini ya, 20 menit, maaf, jadi ternyata memang ngomongnya agak kelamaan saya sekarang begitu. Jadi nanti kalau sudah jam 10 saya mohon pamit karena akan ada pertemuan lainnya. Ini saya kembalikan ke Ibu dosen ya layarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nara Masista atas materinya yang daging semua nih teman-teman gitu ya. Apalagi teman-teman yang ingin menjadi diplomat ke depannya sudah dapatlah gambaran gitu ya Ibu Dewi, bagaimana. ini suaranya nggak masuk ya? Iya, gimana Bu? Gimana Mbak Nara? Mbak Nara, live kah? Oh, sudah. Iya. Oke, baik teman-teman, karena waktu kita tidak banyak ya, silahkan teman-teman kalau yang ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Nara ya selama kita mungkin ya sekitar 20-an menit ya, teman-teman silahkan saya persilahkan untuk raise hand atau mungkin boleh ketik di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Saya sudah dengar, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin boleh bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Mohon maaf sebelumnya, ini manggilnya kakak kah atau mbak kah atau Bebas aja mungkin ya, asal jangan tante mungkin ya. kakak Jalaya? Ya, silakan Yusuf. Jadi begini, seorang diplomat itu kan tidak terlepas dari public speaking ya, Kak. Kakak kan sudah cukup lama berkecimpung di dunia diplomasi. Kakak ada tips atau saran nggak bagaimana kita bisa melatih public speaking kita ya, dan tentunya berbeda ya public speaking formal dan informal, maksudnya itu public speaking antar misalnya pejabat ke pejabat atau ke orang penting, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Ya, kalau dalam pengalaman saya memang public speaking itu penting ya, dalam berbagai profesi juga sebetulnya, apalagi menjadi diplomat, bahwa memang kemampuan komunikasi itu sangat penting. Jadi misalnya teman-teman ada kesempatan untuk melatih, itu sangat baik. Nggak harus ikut kursus sih, kalau misalnya bisa ikut kursus boleh, tapi kalau misalnya tidak, kesempatan untuk ikut apa ya, organisasi mahasiswa misalnya, BEM gitu atau BPM, itu juga kesempatan untuk melatih public speaking. Lalu misalnya ikut juga komunitas mahasiswa debat misalnya, itu kan juga melatih, atau ikutan kegiatan-kegiatan model UN atau simulasi sidang begitu yang diadakan untuk para mahasiswa. Itu semua adalah proses-proses latihan untuk memperbaiki public speaking kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nara untuk jawaban dari pertanyaannya Yusuf. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Dwi Endah Pratiwi dan Salsa Nabila. Ini pertanyaannya hampir serupa, jadi saya gabungkan saja. Jadi tadi Mbak Nara menjelaskan kesempatan atau advantage menjadi diplomat perempuan. Nah, untuk yang selama ini Mbak Nara rasakan atau alami, itu tantangan atau kesulitan sendiri sebagai seorang diplomat perempuan itu apa saja, Mbak? Kemudian ya yang selama ini pengalaman Mbak Nara lah kesulitan dan tantangannya sebagai diplomat perempuan. Baik, sebenarnya kesulitan dan tantangan sebagai diplomat perempuan itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu
tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dengan tantangan dan kesulitan sebagai seorang diplomat laki-laki juga gitu. Jadi misalnya adalah kehidupan yang berpindah gitu, kehidupan yang berpindah itu juga jadi tantangan. Lalu tuntutan kerja yang cukup berat ya, harus siap standby. Seperti misalnya ini juga sebelum saya sini dari pagi, dari jam 7 itu juga saya sudah dapat pesan-pesan meminta bahan ini itu, meminta siapkan laporan ini itu sudah jalan dari jam 7 pagi. Jadi baik perempuan dan laki-laki tentu akan mengalami kesulitan dalam hal ini. Nah, kalau mungkin sebagai masyarakat Indonesia begitu ya, ada tambahan kesulitannya memang dalam hal bahwa masih banyak keluarga misalnya yang menimpakan gitu tanggung jawab rumah tangga atau tanggung jawab pengasuhan anak ke perempuan. Nah, itu mungkin akan bisa menjadi tambahan kesulitan ya untuk perempuan. Nah, oleh karena itu saya sendiri secara pribadi sering mengumandangkan atau berbagi pandangan ke orang-orang di sekitar saya minimal ya, bahwa sebenarnya tugas rumah tangga itu adalah tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian juga pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab dari kedua orang tua, bukan hanya ibu tetapi juga ayah. Nah, dari situlah kemudian akan ada, jika misalnya sudah ada pembagian beban yang adil dan bijak ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, dari situ akan ada ruangan juga untuk bisa menyetarakan kemampuan perempuan dan laki-laki dalam berprestasi atau berkarir di luar rumah. Jadi memang di situ menurut saya itu cukup prinsip ya, harus ada keseimbangan di situ. Nah, kemudian juga kalau dalam dunia diplomasi memang saat ini masih lebih banyak diplomat laki-laki dan diplomat perempuan. Nah, tantangannya sebenarnya mungkin ada ke dalam diri kita sendiri. Terkadang ketika kita dikelilingi oleh orang-orang dengan jenis kelamin yang berbeda, mungkin ada perasaan di kita yang keengganan atau mungkin kesungkanan. Nah, itulah yang kita sendiri harus berusaha atasi, bahwa saya diplomat perempuan, saya mewakili negara saya, posisi kita sama gitu. Jadi harus membangun kepercayaan diri. Dan kalau buat saya penting sekali bahwa sebagai diplomat perempuan kita tahu fokus kita itu tadi, substansi yang ingin kita dalami, atau misalnya jadi kita tidak terjebak pada hal-hal atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita karena kita hanya semata karena kita perempuan. Misalnya ketika ada pembagian tugas dalam suatu acara, mungkin ternyata diplomat laki-laki diberi tugas untuk menyiapkan dokumen. Misalnya ada kasus diplomat laki-laki diminta menyiapkan dokumen, lalu kemudian diplomat perempuan diminta menyiapkan jamuan makan. Nah, ini coba kita pertanyakan kenapa pembagiannya seperti ini gitu. Kenapa perempuan diminta, saya diplomat juga, tapi kenapa saya menangani makan malam begitu kan? Kalau misalnya memang jamuan makan malam adalah bagian dari tugas diplomat, maka harus bagi rata, diplomat laki-laki juga ikut dapat tugas untuk menangani jamuan makan malam misalnya. Jangan hanya diplomat perempuan yang ditugaskan gitu. Dan kalau penyiapan dokumen itu juga kenapa harus diplomat laki-laki, diplomat perempuan juga bisa begitu. Jadi kita juga harus berani untuk menempatkan diri kita begitu ya, memahami kemampuan kita, memahami posisi kita bahwa kita diplomat. Jangan hanya karena saya perempuan lalu saya dibeli tugas-tugas yang tidak sesuai merit saya juga, belum tentu saya perempuan saya jago menata meja makan begitu misalnya ya. Jadi itu juga kita sendiri juga harus berani untuk bersikap seperti itu ketika kita mau sekeliling kita atau pimpinan kita melihat keseriusan kita dalam menjalankan tugas sebagai diplomat. Baik, terima kasih Mbak Nara. Jadi ini kayaknya sudah menjawab dua pertanyaan setelahnya yang berkaitan dengan mungkin ketimpangan gender, kemudian lingkungan keluarga, begitu. Bagaimana seorang diplomat perempuan menangani masalah itu sudah terjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Nabila Marsyanda.
ini terkait sepanjang karir Mbak Nara sebagai seorang diplomat, isu global apa yang paling membekas saat Mbak Nara kerjakan atau saat menghadiri konferensi internasional seperti Forum PBB? Iya, oke. Isu yang membekas, kalau bagi saya sih isu membekas adalah ketika saya terlibat dalam dan bisa mengikuti proses negosiasi dari UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Jadi SDG ya mungkin lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals. Itu persis ketika saya tiba di New York proses negosiasinya. Jadi sejak tahun sebenarnya awal-awalnya sudah sejak 2012 begitu kan ya. MDG pada waktu itu sudah mau habis ya, jadi negara-negara berpikir apalagi nih kelanjutan dari Millennium Development Goals gitu. Akhirnya sejak tahun 2012 sudah mulai ada pembahasan, lalu 2013 sudah mulai negosiasi awal untuk apa ya istilahnya zero draft dari Sustainable Development Goals. Jadi saya masuk mulai ikut tahun 2013, saya lihat senior saya yang sudah ada di New York mengikuti negosiasi dan saya membantu prosesnya hingga akhirnya tahun 2015 SDG disahkan begitu. Jadi itu kan sebuah agenda pembangunan global yang semua negara sepakat untuk mengikutinya dan saya merasa sangat sangat terkesan bisa jadi bagian di dalamnya begitu. Lalu mungkin teman-teman juga penasaran ya ingin tahu mengenai situasi ketika ada video saya yang viral waktu itu ya di salah satu meeting UNGA atau SMU PBB. Ya pada saat itu memang saya dapat kesempatan untuk menyampaikan right of reply dari Indonesia untuk 6 negara Pasifik. Dalam kesempatan itu memang kan sebetulnya sidang Majelis Umum PBB saat itu mengangkat isu ekonomi dan pembangunan ya, tapi ternyata ada beberapa negara termasuk 6 negara Pasifik itu yang menyampaikan isu-isu lain di luar isu ekonomi pembangunan gitu, dan apalagi mereka merujuk kepada situasi di Indonesia. Oleh karena itulah kita menyampaikan hak jawab terhadap pernyataan mereka. Nah, tapi kalau buat saya pribadi sebetulnya itu hanya salah satu penugasan ya, jadi bukan sesuatu yang wow atau bagaimana, itu adalah penugasan biasa sehari-hari sebagai seorang diplomat dan memang kita harus siap untuk menjalankan tugas itu begitu, karena kan kita sekali lagi kita representing, kita juga negotiating, kita adalah wajah Indonesia. Jadi yang berbicara di Majelis Umum PBB saat itu bukan Nara, itu adalah Indonesia gitu. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Mbak Nara, yang mungkin teman-teman juga sudah menonton ya semua video viral yang 5 tahun yang lalu ya Mbak, kalau nggak salah. Itu videonya 2016, yang benar-benar jadi trending lah. Ya, jadi trending di Indonesia juga. Baik, sayangnya waktu kita tidak banyak ya, sebenarnya juga masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, karena saya lihat antusias sekali ini teman-teman yang bertanya. Tapi seperti yang kita tadi Mbak Nara, nanti sebentar lagi akan ada agenda yang lain. Tapi mungkin sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, mungkin Mbak Nara punya statement terakhir atau pesan-pesan nih kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mbak Nara ke depan. Silakan Mbak Nara. mute ya. Oke, terima kasih sekali teman-teman sudah mau mendengarkan saya berbicara pada hari ini. Memang, tapi sayang sekali memang waktunya singkat. Ini kebetulan minggu-minggu ini jadwal sedang agak padat. Tapi selain mungkin pesan kunci yang tadi 6 pesan yang saya sampaikan, juga satu hal yang saya ingin sampaikan adalah ketika misalnya teman-teman ingin menjadi diplomat atau sebetulnya profesi apapun ya, jangan lupa untuk membangun sistem dukung yang kuat begitu. Bangun sistem dukung kita, teman-teman kita, keluarga kita, kelilingilah kita dengan orang-orang yang bisa membantu kita meraih cita-cita kita begitu. Baik, terima kasih Mbak Nara. Jadi pesannya, jadi teman-teman kalau saat ini gitu ya ingin memiliki cita-cita yang tadi misalnya ingin jadi diplomat,
carilah teman-teman juga misalnya yang pengen jadi diplomat gitu ya, bersama-sama gitu ya, bagaimana meningkatkan skill masing-masing ya Mbak ya, Betul. untuk memenuhi kriteria gitu Iya. sebagai diplomat. Terus mungkin ini ada tambahan ya, bercanda sih, tapi maksudnya sebenarnya penting juga buat teman-teman perempuan dan laki-laki, carilah pasangan yang feminis begitu. Jadi ini mungkin terdengar simple, tapi ketika kita sudah menjalaninya itu penting. Kalau memang teman-teman mau berkeluarga suatu saat, nanti carilah pasangan yang feminis. Pasangan yang feminis itu apa? Pasangan yang percaya bahwa lelaki dan perempuan, suami dan istri adalah pasangan yang setara, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama begitu. Tidak hanya buat perempuan, buat laki-laki juga penting begitu, karena nanti dalam kedepannya ketika kita menjalankan karir itu juga harus baik perempuan dan laki-laki harus sama-sama melihat keseimbangan dalam rumah tangga begitu. Baik, apalagi sebagai diplomat perempuan yang mungkin harus pindah-pindah ya Mbak, jadi butuh kerjasama antara suami istri gitu ya Mbak ya. Tapi masa sekarang juga perempuan kan banyak yang ingin berkarir tinggi ya, belum tentu mau ikut suaminya pindah-pindah juga sekarang. Itu dia, makanya jadi harus kompak ini, bangun sistem dukung dari sekarang. Kalau pacarnya nggak suka begitu ya, ikut-ikut putusin aja gitu kali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nara atas materinya, kemudian nasihatnya buat teman-teman di sini. Oke, baik. Mungkin teman-teman kita sebelum ditutup ya, kita masuk ke sesi dokumentasi. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Oke, sudah ya. Kita hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 2 kali ya mungkin ya, Ki. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk atensinya pada siang hari ini. Terima kasih banyak, terutama untuk Mbak Nara yang sudah meluangkan waktunya di antara kesibukannya sebagai diplomat ya. Terima kasih Mbak, semoga selalu diberikan kesehatan ya, keluarga juga seluruhnya sehat selalu. Terima kasih Mbak Nara. Terima kasih Bu dosen, teman-teman semua. Dek Rizky, Ya, sampai jumpa lagi ya. Semoga ada kesempatan. Saya izin live sekarang. Iya, silakan Mbak Nara. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kita